Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kiranya damai dan sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sapaan malam kita pada hari Senin 30 November 2020 terambil dari kitab Lukas pasal 12 ayat 40. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan sekarang ini dapat kami mengerti, kami hayati, dan kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Lukas 12 ayat 40, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, mulai hari Minggu ini kita sudah mulai memasuki minggu-minggu Advent. Ada 4 minggu Advent. Kata Advent berasal dari bahasa Latin yaitu Adventus, yang artinya kedatangan. Apa maksudnya dari kedatangan ini? Ada 2 hal yang berhubungan dengan kedatangan. Yang pertama, yang kita rayakan atau kita ingat adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Sebagaimana janji Tuhan Yesus bahwa Ia akan datang kembali di akhir zaman sebagai hakim dan raja. Pembacaan kita tadi, Lukas 12 ayat 40 mengatakan, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saudara-saudara yang Kristus Yesus kasihi, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus bersiap sedia, mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Hati kita senantiasa merindukan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Inilah hal yang pertama yang harus kita ingat kembali di masa Advent pertama ini. Kita mengingat akan janji Tuhan dan merindukan akan kedatangannya. Dalam kitab Wahyu 22 ayat 20 tertulis, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Inilah saudara, setiap kali kita mengingat atau merayakan Advent, hal inilah yang ada di dalam hati kita, yaitu kerinduan dan doa akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang kedua, saudara, dalam masa Advent ini, kita juga diingatkan akan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu kedatangan Allah dalam rupa manusia sebagai bayi yang kudus yang dilahirkan oleh Yesus, yang dilahirkan oleh seorang perawan Maria di kota Bethlehem. Yesus lahir di sebuah tempat yang hina sebagai tempat untuk Ia dilahirkan. Allah yang begitu kaya menjadikan dirinya nampak miskin bukan karena Allah tidak mampu, tapi karena Allah mempunyai sifat rendah hati, sehingga Ia merendahkan dirinya lahir di kandang domba. Kelahiran Yesus Kristus membawa sukacita bagi dunia. Malaikat bersorak dan bersukacita, memberi kesaksian kepada para gembala
Raja-raja dari timur, yaitu orang-orang Majus, datang untuk melihat dan menyembah Allah yang datang dalam rupa manusia. Saudara-saudara, hati kita mengingat kembali akan kasih Allah yang dinyatakannya lewat kedatangannya sebagai manusia. Oleh karena kasih-Nya kepada kita, maka Allah datang dalam rupa manusia untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Kelahiran Tuhan Yesus adalah sukacita, bukan hanya bagi orang Israel, bukan hanya bagi orang-orang dari golongan agama tertentu, tetapi kedatangan Yesus Kristus merupakan sukacita bagi semua orang yang percaya kepadanya sebagai Mesias dan juga juru selamat kehidupannya. Sebab Yesus Kristus datang untuk menjadi juru selamat bagi semua umat manusia. Oleh karena itu, saudara, bukalah hati kita untuk menerima Dia lahir dalam hati kita di bulan-bulan ini, di bulan masa Adventus ini. 2000 tahun yang lalu, Tuhan telah datang. Dan saat ini, biarlah hati kita diisi oleh kehadirannya di dalam kehidupan kita. Dan biarlah hati kita juga senantiasa merindukan akan kedatangannya yang kedua kali. Demikianlah makna Advent dalam kehidupan kita. Biarlah dalam masa Advent ini, di bulan ini, kita mempersiapkan dan menyambut Natal. Kita mengingat akan kedatangan Yesus Kristus yang pertama, dan menantikan serta merindukan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali di akhir zaman. Inilah yang menjadi doa kita. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan kita semua. Dan Roh Kudus akan memberi pemahaman di dalam hati kita untuk hati kita tentang kebenaran akan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Engkau rela datang menjadi manusia sama seperti kami. Oleh karena kasih-Mu untuk menebus kami dari dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Biarlah di masa-masa Advent ini, kami semakin kuat hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, sambil menantikan Tuhan yang kedua kali. Agar di masa-masa Advent ini juga, kami boleh mempersiapkan hati kami, menjadikan hidup kami lebih baik lagi. Karena Kristus yang juga telah bersedia menjadi manusia yang paling rendah, agar kami juga merendahkan hati dan diri kami dan meninggikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah mengingatkan kami untuk kami terus menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan juga untuk hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Sertai istirahat malam kami dan bangunkan kami esok pagi dengan kehidupan dan iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati dan lindungi saudara-saudara kami yang masih harus bekerja mencari nafkah di sepanjang malam ini. Berkati mereka yang dalam kondisi lemah tubuh. Mereka yang terbaring sakit di rumah sakit ataupun juga di rumah mereka masing-masing. Dengan jamahan tangan-Mu dan obat-obat yang dikonsumsi, kiranya dapat memulihkan kesehatan mereka. Berkati bumi ini ya Tuhan, yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Kami percaya hanya kuasa Tuhanlah yang mampu mengusir virus corona dari muka bumi. Melalui setiap kami yang selalu menjaga kesehatan,
hidup sehat, dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Berkati gereja kami di masa pandemi ini, agar terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan, persekutuan, dan kesaksian, melalui kegiatan dan ibadah-ibadah yang dilakukan secara daring. Berkati para petugas kesehatan, para aparat dan Satgas COVID dalam menjalankan tugas mereka dengan baik, dan lindungi mereka agar tidak terpapar COVID-19. Inilah doa syukur kami. Kiranya Tuhan Yesus berkenan mendengar dan mengabulkan seruan permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sapaan malam ini. Selamat beristirahat. God bless you.